Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Irma, selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Nasiti Wahyu Pustianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Makroekonomi terhadap Return Saham Subsektor Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Pada era globalisasi saat ini, pasar modal memiliki peran besar untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai aktivitas operasional perusahaannya. Pemenuhan dana tersebut dapat ditempuh melalui pasar modal karena pasar modal adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh pendapatan atau peningkatan dana atas nilai investasi awal yang bertujuan untuk memaksimalkan return yang diharapkan. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Sedangkan return saham merupakan tingkat pengembalian untuk saham dan merupakan pembayaran kas yang diterima atas pengembalian saham akibat kepemilikan suatu saham pada saat awal investasi. Dalam melakukan investasi, investor dihadapkan pada ketidakpastian antara return yang diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang akan diharapkan dari investasi, semakin besar pula risikonya. Dengan demikian, investor dapat menganalisis hal tersebut dengan beberapa indikator yang menggunakan rasio keuangan dalam analisis fundamental seperti rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan makroekonomi seperti inflasi. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungan penjualan, aset, maupun laba bagi pemodal sendiri. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan menggunakan return aset. Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Selain profitabilitas, likuiditas juga mempengaruhi return saham. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan apabila sudah jatuh tempo. Dalam penelitian ini, likuiditas diproyeksikan dengan current ratio. Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Selain likuiditas, leverage juga mempengaruhi return saham. Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini diproyeksikan menggunakan debt to equity ratio. DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur hutang dalam ekuitas. Selain kinerja keuangan yang mempengaruhi return saham, makroekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi return saham. Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, makroekonomi menggunakan inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan harga barang secara terus-menerus. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan didefinisikan sebagai semua aktivitas mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, dan pemasaran yang berhubungan dengan tanaman perkebunan. Selanjutnya, adapun pengaruh kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap return saham. Yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini dikarenakan semakin tinggi profitabilitas maka akan menjadi sinyal yang baik untuk investor. Karena dengan profitabilitas yang tinggi akan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa saham. Sehingga hal ini akan memberikan sinyal positif bagi investor untuk membeli saham dan membuat harga dan return saham yang diterima semakin tinggi, baik dari pembagian dividen maupun kenaikan harga sahamnya. Adapun pengaruh yang kedua yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini dikarenakan semakin tinggi current ratio perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja. Modal kerja tersebut berperan dalam menjaga performance kinerja perusahaan yang kemudian performance harga saham. Dengan demikian, investor semakin
yakin dan tertarik untuk membeli saham perusahaan sehingga berpengaruh juga pada peningkatan harga return saham. Adapun pengaruh yang ketiga yaitu leverage berpengaruh signifikan terhadap return saham. DER berpengaruh positif terhadap return saham dikarenakan penggunaan hutang yang semakin tinggi yang dicerminkan oleh DER yang semakin besar pada perolehan laba sebelum bunga dan pajak yang sama akan menghasilkan laba per saham yang lebih besar. Jika laba per saham meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya return saham. Dan karena bunga yang dibayarkan akibat menggunakan hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Jika perusahaan menggunakan 100% hutangnya dan semakin banyak hutang adalah semakin baik, fenomena ini disebut corner optimum leverage decision. Sehingga secara teoritis, DER berpengaruh positif terhadap return saham. DER dapat mempengaruhi secara negatif terhadap return saham dikarenakan rasio DER sangat dipengaruhi oleh total hutang karena DER menggambarkan resiko yang akan ditanggung oleh investor. Semakin tinggi total hutang dibandingkan dengan total ekuitasnya, maka akan semakin tinggi resiko yang akan ditanggung pemodal. Sehingga permintaan akan saham menurun dan mengakibatkan penurunan juga dengan return saham. Adapun pengaruh terakhir, pengaruh inflasi. Inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal ini dikarenakan meningkatnya harga barang akan mempengaruhi pada biaya produksi perusahaan. Perusahaan yang mengalami kenaikan biaya dapat menyebabkan laba yang didapat akan menurun, sehingga mempengaruhi return saham emiten. Naiknya harga barang belum tentu diimbangi oleh minat masyarakat dalam membeli barang. Hal ini mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyebabkan laba emiten turun sehingga return saham yang didapat juga turun. Hal tersebut akan berdampak pada keinginan investor untuk membeli saham sehingga dapat menurunkan return saham. Berikut adalah kerangka penelitian pada penelitian ini. Bahwa profitabilitas, likuiditas, leverage, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, leverage berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Adapun definisi operasional pada penelitian ini, return saham merupakan tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh oleh investor atas investasi yang telah dilakukan. Profitabilitas atau yang diproksikan dengan ROA, rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA dirumuskan sebagai berikut, laba bersih dibagi dengan total aset. Likuiditas atau yang diproksikan dengan current ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan rumus current asset dibagi current liabilitas dikali 100. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang ditujukan oleh beberapa bagian dari modal sendiri atau ekuitas yang digunakan untuk membayar hutang. DER dirumuskan sebagai berikut, total hutang dibagi dengan ekuitas. Inflasi, indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, Bank Indonesia, dan Bank Malaysia. Sampel yang digunakan adalah subsektor perkebunan yang go public pada periode 2016 sampai 2020 yang termasuk ke dalam kriteria. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode purposive sampling untuk mendapatkan hasil yang tepat. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis statistik, analisis uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.